bahwa salah satu pasal yang ada pada RPP Manajemen ASN, yakni pasal 301, itu mengatur bahwa instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN itu maksimal Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi pasal-pasal RPP ASN yang sudah pun berada di meja Presiden. Ya, sebagaimana disampaikan Ibu Rini kemarin dalam rapat DPD RI bahwa draft untuk RPP sudah pun berada di meja Presiden. Nah, di sini ada beberapa pasal yang memang menyangkut masalah penyelesaian tenaga non-ASN dan informasi berkenaan dengan rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik, di sini kita akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan RPP Manajemen ASN, kemudian berkaitan dengan rekan-rekan yang TMS kemarin, kemudian simulasi perhitungan gaji paruh waktu yang masuk pada beberapa kategori honorer saja. Nanti kita akan cek dalam RPP Manajemen. Nah, informasi pertama kita akan sampaikan dulu kemarin dari hasil paparan Ibu Rini bahwa untuk draft RPP Manajemen ASN itu sudah pun berada di meja Presiden dan siap untuk ditandatangani dan tidak ada lagi perubahan. Nah, berkaitan dengan rekan-rekan yang kemarin mengikuti seleksi P3K tahap 1 untuk evaluasi terhadap pengadaan tahun 2024 bagi keterbatasan anggaran yang pertama, kemudian bagi instansi yang belum optimal untuk memetakan kualifikasi pendidik, kemudian pelamar yang kurang teliti dalam melakukan pendaftaran sehingga terjadi kesalahan, kemudian tenaga non-ASN yang tidak mengikuti pendaftaran, serta yang dinyatakan TMS tahap 1, ini telah diberikan alternatif solusi ya, di mana alternatif solusinya terhadap non-ASN yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Nah, untuk berkenaan dengan hal ini, kita harus menunggu dulu edaran resmi dari BKN ataupun PAN-RB berkaitan dengan regulasi ini. Kalau kita mengacu pada lini pendaftaran untuk gelombang kedua yang akan selesai di akhir tahun, yaitu 31 Desember, maka masih tersisa sekitar 20 hari saja ya bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS untuk dapat mengikuti tahap 2. Oleh karena itu, nanti kita akan terus mengupdate informasi bagi rekan-rekan TMS. Semoga saja nanti akan ada edaran terbaru yang menyebabkan rekan-rekan yang TMS tahap 1 akan tetap dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2. Kemudian terhadap non-ASN yang tidak lulus seleksi ASN akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan pengusulan jabatan sesuai dengan kompetensinya. Nah, dari dua ini akan ada tindak lanjut, yaitu melakukan koordinasi antar kementerian, kemudian melakukan coaching klinik untuk menyelesaikan sisa rekan-rekan non-ASN yang belum terakomodasi, kemudian pengusulan P3K paruh waktu. Nah, berkaitan dengan P3K paruh waktu ini, kita akan coba buka pembahasan di dalam draft RPP ya. Nah, di sini kita akan baca bahwa salah satu pasal yang ada pada RPP Manajemen ASN, yakni pasal 301, itu mengatur bahwa instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN itu maksimal Desember 2024. Ini juga tertuang dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ya. Kemudian pada pasal 302-nya mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, penataan pegawai non-ASN dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-ASN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Ini jelas, berarti ada dua saja status yang nanti akan diberikan kepada rekan-rekan honorer. Kedua, pengangkatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian, ini maksudnya adalah BKN ya, yang diberikan wewenang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Ini BKN ya rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, kemudian pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya sebagai pegawai non-ASN. Nah, ini yang tidak disinggung ya pada pengangkatan P3K 2024. Padahal dalam rancangan RPP ini ada mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerja dari pegawai non-ASN. Ini seharusnya ada afirmasi bagi rekan-rekan yang masa kerja. Selanjutnya pada pasal 303 ini berisi beberapa aturan dengan rincian sebagai berikut. Pegawai honorer yang terdata dalam database BKN yang diterangkan pada pasal 302 tadi itu wajib mengikuti seleksi P3K 2024. Nah, di sini disebutkan wajib ya. Mengapa wajib? Kita lihat di sini. Seleksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53. Nah, pasal 53 itu menjelaskan tentang kewajiban seleksi ya. Kemudian dalam hal
pegawai non-ASN sesuai ayat 1 tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K tahun 2024, maka pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah. Nah, kalimat tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan ini adalah yang tidak mendapatkan formasi ya. Kemudian ayat 4-nya, dalam hal telah terdapat penetapan kebutuhan P3K dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, maka P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diangkat menjadi P3K sesuai dengan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 41. Nah, dari penjelasan ini jelas sekali rekan-rekan semua bahwa untuk seluruh non-ASN ini memang dinyatakan wajib ya untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Walaupun tidak mendapatkan formasi, nanti tetap akan mendapatkan P3K paruh waktu. Nah, PP Manajemen ASN ini memang sudah tidak akan dirubah lagi karena memang sudah dianggap fix untuk rekan-rekan semua. Nah, mengintip informasi lain, ini simulasi perhitungan P3K paruh waktu untuk gajinya. Ini mengacu pada UMR ya. Ini kalau mengacu pada UMR seperti ini. Di mana rumusnya adalah upah minimum regional per bulan, contohkan saja 2 juta, ini dibagi 126 jam per bulan. Jadi dalam undang-undang buruh itu sudah dibagi 1 bulan kerja untuk paruh waktu itu adalah 126 jam. Sehingga per jamnya itu adalah 15.873. Ini bagi UMR yang 2 juta ya. Nah, dikali dengan 4 jam per hari, maka jumlah per hari honor rekan-rekan adalah 63.492. Nah, jika ini dikali dengan 22 hari, maka jumlahnya adalah minimal 1.396.825. Nah, gaji P3K paruh waktu ini dinilai sangat rendah ya, rekan-rekan semua, karena banyak sekali daerah yang sudah menggaji honorernya saja di atas 2 juta. Nah, oleh karena itu nanti perhitungan P3K paruh waktu yang menggunakan undang-undang buruh ini kemungkinan tidak akan digunakan. Ya, demikian rekan-rekan semua untuk informasi kali ini berkaitan dengan rekan-rekan TMS dan beberapa kebijakan lainnya terhadap penyelesaian non-ASN. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang kami sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN sudah di meja presiden, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa ditandatangani oleh beliau karena sudah dalam proses paraf. Jadi sudah tidak ada masalah sehingga tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dari peraturan pemerintahnya. Selain itu juga terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu.